Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, saya dari kelas A21. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi strategi, pendanaan, dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Adapun yang pertama yaitu sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Jadi inovasi dalam pendidikan Islam membutuhkan dukungan finansial. Jadi finansial yang memadai agar pendidikan Islam itu berjalan dengan baik. Adapun sumber-sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan antara lain, yang pertama ada dana pemerintah. Jadi dana pemerintah melalui APBN atau APBD, khususnya dari Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan, yang memberikan bantuan untuk pengembangan kurikulum, digitalisasi madrasah, pelatihan guru, dan lain sebagainya. Jadi bisa memanfaatkan dana pemerintah. Yang kedua ada lembaga swasta dan CSR. Jadi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dapat menjadi mitra strategis dalam pembiayaan kegiatan inovatif. Kemudian berikutnya ada lembaga keuangan Islam seperti BMT, Baitul Mal wa Tamwil, ada LKS atau Bank Syariah yang menyediakan pembiayaan pendidikan berbasis syariah. Berikutnya ada zakat, ada infak, ada wakaf, yaitu pendanaan berbasis filantropi Islam sangat potensial, terutama dalam memperkuat pendidikan Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian berikutnya ada donatur perorangan atau donatur alumni, yaitu dukungan dari tokoh masyarakat, alumni lembaga pendidikan Islam, ataupun komunitas muslim di luar negeri yang sangat membantu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu strategi pengelolaan dana inovasi. Jadi agar pendanaan inovasi berjalan efektif, dibutuhkan manajemen keuangan yang akuntabel dan strategis. Adapun strategi yang pertama yaitu perencanaan anggaran berbasis program inovatif, yaitu dana dialokasikan bukan sekedar operasional, tetapi untuk program-program strategis seperti digitalisasi pembelajaran, pelatihan guru berbasis teknologi, atau pengembangan kurikulum moderasi beragama. Strategi kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas, yaitu pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan diaudit secara berkala agar bisa dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana dan masyarakat. Kemudian berikutnya ada kemitraan strategis, yaitu lembaga pendidikan Islam sebaiknya aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk NGO, kampus, dan perusahaan. Berikutnya diversifikasi sumber dana. Jadi tidak tergantung pada satu sumber dana saja, tetapi mencari pendanaan alternatif yang halal dan produktif. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan. Jadi adapun tantangan yang sering dihadapi lembaga pendidikan Islam antara lain yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. Jadi banyak lembaga masih mengandalkan iuran siswa dan belum mampu menjangkau sumber daya yang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu kurangnya kapasitas manajerial. Itu tidak semua lembaga mampu menyusun proposal, mengelola dana hibah, atau menjalin kemitraan yang strategis. Yang berikutnya, tantangan berikutnya itu minimnya literasi digital dan keuangan. Sehingga inovasi seperti platform pembelajaran online atau keuangan berbasis syariah belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian tantangan ketiga berikutnya yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Jadi dalam mengelola dana sering terjadi ketidaksesuaian dengan aturan pemerintah atau aturan syariah. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan.
Jadi manajemen lembaga pendidikan Islam memiliki peran kunci dalam memastikan keberhasilan inovasi. Yang pertama, harus mempunyai perencanaan strategis, yaitu menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang dengan orientasi inovasi dan keberlanjutan. Yang berikutnya, pencarian dan negosiasi dana. Jadi proaktif mencari peluang hibah, program pemerintah, dan menjalin hubungan baik dengan para donatur. Yang berikutnya ada monitoring dan evaluasi, ya, yaitu melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berikutnya ada pemberdayaan SDM, sumber daya manusia. Jadi mengembangkan kapasitas guru, tenaga kependidikan dalam inovasi dan manajemen keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Jadi di dalam video ini sebagai bentuk kesimpulannya, yaitu inovasi pendidikan Islam itu tidak hanya soal ide saja, tetapi juga soal strategi, pendanaan, dan keberlanjutan. Jadi oleh karena itu diperlukan kolaborasi semua pihak, pengelolaan yang transparan, dan komitmen yang kuat agar pendidikan Islam mampu beradaptasi dan terus relevan di era yang modern sekarang ini. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.